Apa rahasia para murid Yesus sehingga jumlah baptisan mencapai ribuan jiwa? Setelah orang banyak bertaubat dan memberi diri dibaptis, apa respon mereka? Pada waktu itu juga muncul para imam dan penghulu untuk melontarkan tuduhan dengan mengatakan para rasul itu mabuk. Dengan cara apakah Petrus meyakinkan orang banyak dari tuduhan itu? Mari kita tetap fokus pembahasan ini yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai buku agung yang harus dipercayai dan dituruti. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya dan pegang, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi mari kita utamakan Alkitab yang mengandungi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Memasuki era digital dan milenial, isu tentang pertumbuhan gereja masih menjadi isu yang relevan untuk dibicarakan, yang terus menjadi konsentrasi bagi para pemimpin gereja, baik itu pendeta sebagai gembala jemaat atau majelis sebagai gambaran jemaat lokal. Pertumbuhan gereja ini dinilai baik di mata jemaat yang dilayaninya maupun di mata gereja-gereja lain. Pertumbuhan gereja bisa dilihat dari dua segi, yaitu segi kualitas yang ditandai dengan kematangan jemaat atas nilai-nilai yang terpancar dari tingkat keyakinannya terhadap pribadi Allah yang disembahnya dan terpancar dari perilaku sehari-harinya yang mendatangkan dampak positif. Kalau berbicara tentang definisi pertumbuhan gereja, memang banyak yang boleh dibicarakan. Namun di sini admin hanya mengutip satu kutipan sehubungan dengan arti pertumbuhan gereja itu. Dari Susanto Dwiraharjo, dalam penulisannya dia berkata, pertumbuhan gereja dapat dimengerti juga sebagai pertumbuhan yang menyangkut segala sesuatu atau menyangkut soal membawa orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan Kristus ke dalam persekutuan dengan Dia. Dan membawa mereka menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab. Pada sisi lain, definisi inti atau esensial dari pertumbuhan gereja adalah suatu bidang studi yang menyelidiki sifat dasar, ekspansi, penanaman, pelipat gandaan fungsi dan kesehatan gereja dalam hubungannya dengan pelaksanaan amanat agung Yesus Kristus untuk memuridkan segala bangsa. Dalam Matius 28 ayat 10 hingga 20. Di sini kita melihat bahwa kegiatan misi yang berlandaskan pada amanat agung Yesus merupakan dasar kehidupan dan pertumbuhan gereja di segala zaman. Ada banyak metode atau teori pertumbuhan gereja yang bisa diterapkan untuk mewujudkan pertumbuhan gereja yang diharapkan. Namun Alkitab telah pun memberikan kita bagaimana mewujudkan pertumbuhan gereja yang diharapkan dari cara kehidupan jemaat mula-mula yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga 47 yang boleh dijadikan salah satu metode atau sistem pertumbuhan gereja yang ideal. Oleh itu, mari kita melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula di zaman para rasul dan apa rahasia mereka sehingga banyak jiwa-jiwa yang telah bertobat dan meminta diri untuk dibaptiskan. Kita pasti sudah tahu tentang janji Yesus kepada murid-muridnya untuk memberikan kepada mereka seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dalam penurutan kepada perintah Kristus ini, mereka menunggu di Yerusalem untuk janji Bapa akan kecurahan Roh Kudus tersebut. Mereka tidak menunggu dengan sia-sia. Setelah pulang dari Bukit Zaitun ke Yerusalem, Alkitab mengatakan bahwa mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dan mereka juga sama-sama mempersatukan permohonan mereka kepada Bapa
dalam nama Yesus. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sementara murid-murid menunggu kegenapan janji itu, mereka merendahkan hati dalam pertobatan yang sebenarnya dan mengaku kekurang percayaan mereka. Sementara mereka teringat akan perkataan yang diucapkan oleh Kristus kepada mereka sebelum kematiannya, mereka pun lebih mengerti akan maksud yang sebenarnya. Jadi mereka merenungkan tentang kehidupan Yesus yang suci. Murid-murid berdoa dengan penuh kesungguh-sungguhan agar mereka mendapat kelayakan untuk bertemu dengan manusia dan dalam pergaulan mereka setiap hari untuk mengucapkan perkataan yang akan memimpin orang-orang berdosa datang kepada Kristus. Hari-hari persiapan dalam menantikan penggenapan janji tersebut adalah juga merupakan hari-hari menyelidiki hati yang mendalam. Murid-murid merasa keperluan rohani mereka dan berseru kepada Tuhan dengan perbuatan dan kesungguh-sungguhan kudus yang akan menyanggupkan mereka untuk pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa. Mereka menyadari bahwa Injil harus disampaikan ke seluruh dunia dan mereka menuntut kuasa yang Kristus telah janjikan itu. Dan kini kegenapan janji itu telah digenapi ketika tiba hari Pentakosta, di mana semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Roh itu datang kepada murid-murid yang sedang menunggu sambil berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga mencapai setiap hati. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan di bawah pengaruh roh itu, perkataan penyesalan dan pertobatan bercampur dengan nyanyian puji-pujian untuk dosa-dosa yang diampuni. Segenap surga tunduk memandang dan memuja kebijaksanaan dari kasih yang tiada taranya dan tidak dapat dipahami. Para rasul itu meraih kuasa yang diberikan itu. Dengan kuasa itu, mereka kini mampu berkhotbah dalam bahasa lain. Diperkirakan paling tidak ada 15 bahasa menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 9 hingga 11. Jadi yang hadir pada waktu itu baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi dan dari berbagai daerah, mereka semua mengerti ketika para rasul itu berkhotbah dalam bahasa mereka sendiri. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Nah, kita pasti tahu apa yang terjadi setelah itu, di mana banyak orang ditobatkan dalam sehari. Pada waktu itu ketika para imam dan penghulu-penghulu melihat dan mendengar penyataan ajaib itu, sangat besarlah amarah mereka. Mereka tidak berani menunjukkan kebencian mereka karena khawatir untuk melakukan keganasan di hadapan orang banyak. Oleh itu imam-imam bersepakat untuk menyindir bahwa kuasa yang ajaib dari murid-murid itu hanyalah hal yang biasa saja. Juga mengatakan bahwa murid-murid itu adalah pemabuk yang telah mengambil bagian dari air anggur pesta yang besar itu. Dalam menjawab tuduhan imam-imam itu, Petrus lalu bangkit menunjukkan bahwa demonstrasi ini adalah kegenapan langsung dari nubuatan Nabi Yoel, di mana ia ramalkan bahwa kuasa seperti itu akan datang kepada manusia untuk melayakkan mereka bagi pekerjaan yang khusus. Petrus berkata kepada orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem bahwa tuduhan dari para imam itu tidak benar
karena hari baru pukul 9. Mana mungkin rasul-rasul itu mabuk katanya. Namun apa yang pasti kata Petrus, kejadian yang ajaib ini merupakan kegenapan nubuatan yang difirmankan Allah kepada Nabi Yoel. Yoel 2 ayat 28 hingga 32. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Setelah Petrus meyakinkan orang-orang yang telah ditipu oleh para imam dan penghulu, orang-orang itu pun mendengar dengan sangat terharu. Dan mereka pun berkata dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara dan saudari, bila kita mendengar pembahasan tadi, kita sudah melihat ada beberapa rahasia keberhasilan para rasul menyelamatkan para jiwa. Jadi saya ulangi, rahasia dari rasul-rasul adalah tunduk kepada kuasa dan pimpinan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Allah dalam karunia-Nya yang telah memampukan para murid dalam menyelamatkan jiwa-jiwa. Yang pertama, ketika kita sudah mendengar pembahasan sebentar tadi, kita mendapati rahasia keberhasilan para murid menyelamatkan jiwa. Yang pertama, mereka sama-sama mempersatukan permohonan mereka kepada Bapa dalam nama Yesus. Yang kedua, mereka merendahkan hati dalam pertobatan yang sebenarnya. Yang ketiga, mereka mengaku kekurang percayaan mereka sebelumnya. Yang keempat, mereka merenungkan tentang kehidupan Yesus yang suci, lalu mengungsikan perkabaran itu. Yang kelima, mereka berdoa dengan penuh kesungguhan agar dilayakkan untuk bertemu dengan manusia dan dalam pergaulan mereka setiap hari dalam penginjilan. Yang keenam, mereka menyelidiki hati yang mendalam. Dan yang ketujuh, mereka tiap hari menyadari bahwa Injil harus disampaikan. Lalu, apakah respon orang yang telah dibaptiskan itu? Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga 47 berkata, setelah orang banyak yang telah bertobat dan memberi diri dibaptis, mereka pun bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Inilah ciri-ciri jemaat mula-mula. Mereka pertama selalu mengadakan persekutuan. Yang kedua selalu memecahkan roti. Yang ketiga selalu berdoa. Yang keempat mereka tetap bersatu. Yang kelima, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Yang keenam, menjual harta milik mereka lalu membagi-bagikan. Yang ketujuh, mereka bertekun dan sehati mereka berkumpul dalam bait Allah. Dan yang kedelapan, mereka memecahkan roti di rumah secara bergilir-gilir dan makan bersama. Saudara dan saudari, sebagaimana Allah dalam karunia-Nya memampukan para murid dalam penginjilan, demikian hal yang sama Allah dapat lakukan bagi saya dan saudara-saudari sekalian untuk memampukan kita pada zaman ini. Oleh itu, tunduk kepada pimpinan kuasa Roh Kudus sangat diperlukan bagi setiap kita, sehingga
pertumbuhan gereja terjadi. Bertemu lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.